Apakah Tuhan ada? Tidak tahu. Bisa ada, bisa enggak. Di tengah-tengah? Ya. Abu-abu? Abu-abu. Gentayangan dong. Tapi menurut gua ini tidak tahu itu jawaban yang paling make sense secara ilmiah untuk menjelaskan apakah memang ini nih ada atau enggak. Contoh, misalnya ditanya, Shoki, alien ada nggak? Nah, itu. Nggak tahu. Lu nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Emang nggak tahu gua. Hati gua ingin alien ada. Oke. Tapi kan hati gua dan fakta nggak ngaruh. Iya, kan It's two different thing. Itu dua hal yang berbeda. Jadi alien ada nggak, Cok? Ya nggak tahu sih. Tapi menurut bukti-bukti, ya nggak ada. Tapi kan pernah ada tuh ditemukan. Betul. Tapi itu belum kuat. 511? Sorry? 511? Ini Area 51 kan? Area 51. Ya, 51 ya? Iya, Area 50. Itu kan tapi teori konspirasinya. Iya, teori konspirasi. Tapi apakah betul kan kita tidak tahu. Betul. Misalnya ditanya, Coki ada nggak Kraken? Lo tau Kraken kan? Cumi-cumi raksasa. Iya. Monster dalam laut. Iya. Atau jangan Kraken deh. Megalodon. Lo tau Megalodon? Ikan hiu yang gede banget. Iya. Coki, Megalodon ada nggak? Ya nggak tahu. Iya. Tapi sih kalau menurut bukti-buktinya nggak ada. Ya tapi nggak tahu ya. Siapa tahu ada bukti-bukti yang kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Kalau gue gitu stance-nya. Iya. Coki berdirinya Tuhan, gitu. Coki Tuhan ada nggak? Nggak tahu. Tapi menurut tolak ukur penelitian ilmiah, kayaknya sih sejauh ini, menurut saya, ini banyak banget disclaimer-nya nih. Ini nggak dolar kuning ya, aman. Ini kan menurut saya, ini kan menurut gua bisa salah loh. Ya. Mungkin teman-teman yang benar kan nggak tahu. Betul. Menurut saya sih belum bisa dibuktikan. Intinya gini, belum ada bukti yang bisa bikin gua bilang iya dengan yakin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali lagi berbagi video dengan saudara-saudara sekalian. Menarik bahwa ada saudara seiman, orang percaya, tepatnya ya saudara saya juga jemaat, mengirimkan saya video yang ada di depan tadi ya. Percakapan di YouTube channelnya Bang Denny Sumargo dengan bintang tamunya adalah Coki Pardede ya, dimana kita tahu bahwa baru-baru ini beredar kan atau kabar yang mengagetkan Indonesia, komika Coki Pardede kemudian ditangkap karena kasus obat-obatan terlarang, narkoba. Dan saya begini-begini bukan saya narkoba ya, lagi gatal ini. Saya dapat video ini dan kelihatannya video Coki Pardede bersama Denny Sumargo itu ya dibuat sebelum Cokinya ditangkap ya. Sebelum Coki ditetapkan menjadi tersangka atau ditangkaplah, saya tidak tahu proses hukumnya seperti apa. Yang pasti dia menyalahgunakan obat-obat terlarang ya. Nah, saudara-saudara, tetapi yang lebih saya soroti adalah video yang tadi itu pertanyaan Bang Denny Sumargo kepada Coki seputaran pandangan dia tentang Tuhan. Ya, ternyata Coki Pardede ini dia adalah seorang agnostik. Ya, apa itu agnostik nanti kita bahas dalam video ini secara sederhana. Dan bagi saya agnostik itu bahaya sekali. Bagi saya itu juga produk setan. Dan setelah saya telusuri karena video itu, lalu saya mau cari tahu agamanya Coki ini apa. Apakah Kristen, apakah Islam. Ternyata tidak ada keterangan dia beragama Kristen atau Islam. Karena saya pikir, wah jangan orang Batak mungkin Kristen. Tapi ada juga Batak yang Silom atau istilah orang Batak bilang Muslim.
Nah, saya kemudian dapat berita-berita informasi dari Google ya. Oh, ternyata Coki ini agnostik. Ya, perlu saudara ketahui bahwa memang ada pandangan-pandangan yang berbahaya ya menurut saya berkaitan dengan iman orang beragama, secara khusus lagi agama Kristen misalnya. Ada yang namanya ateis, ada yang namanya agnostik seperti yang dianut oleh Coki Pardede, dan ada yang namanya skeptis. Kalau skeptis itu ya seperti Thomas ya. Thomas itu percaya adanya Allah, tapi skeptis ini kan dia ragu-ragu ya. Dia tidak gampang percaya kepada sesuatu peristiwa atau kejadian atau keberhasilan dan sebagainya. Itu skeptis ya. Bahkan saya sempat capture di sini pandangan tentang skeptis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kurang percaya, ragu-ragu atau kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan atau ajaran dan sebagainya ya. Nah, makanya kalau Thomas itu saya kategorikan skeptis. Karena Thomas adalah orang Yahudi yang mempercayai adanya Allah. Tapi khusus peristiwa kebangkitan Yesus Thomas tidak percaya. Ya, Thomas tidak percaya dan itulah yang dikategorikan skeptis. Dan pada waktu saya belajar tentang peristiwa Thomas, bahkan mengkhotbahkan atau mengajarkan tentang pengalaman Thomas ini, di satu sisi betul Thomas jujur apa adanya, tapi meragukan kebangkitan Tuhan tidak bisa tidak. Pasti ada setan di balik itu. Dan kita tahu bahwa setelah peristiwa itu Yesus mati dan kebangkitan Yesus itu masih belum tahu dengan jelas waktu itu. Yesus belum menampakkan diri. Thomas akhirnya meninggalkan persekutuan orang percaya. Dia keluar dari persekutuan orang percaya itu penyebab. Dan akibat dia keluar dari persekutuan orang percaya, dia tidak dapat berkat. Tapi yang dia dapat justru sampah. Atau hal-hal yang menurut saya membahayakan kerohanian atau iman dari Thomas. Waktu dia kembali lagi, murid-murid cerita bahwa Yesus sudah datang. Dia bilang, oh saya sekali-sekali tidak akan percaya kalau belum melihat bekas paku di tangan atau luka di lambungnya. Di tangan, di kaki, di lambung. Dan singkat cerita kita tahu akhirnya Tuhan menampakkan diri dan Thomas akhirnya percaya. Nah, kalau skeptis itu percaya adanya Allah tapi ajaran peristiwa tertentu dia tidak terlalu percaya. Masih ragu-ragu. Kalau teis percaya adanya Allah. Ateis ya tidak percaya keberadaan Allah. Nah, ternyata agnostik ini dia bukan skeptis, dia bukan ateis, dia di tengah-tengah lah, kurang lebih begitu. Ya. Seperti apa yang diutarakan oleh Coki Pardede dalam videonya dengan Bang Denny Sumargo itu. Ya, itu kurang lebih pandangan dari orang-orang agnostik. Nah, agnostik ini saudara, atau agnostisisme ini berasal dari kata Yunani gnostein. Ya, kalau gnostein itu artinya tahu. Kalau A berarti tidak. Gitu. Jadi agnostik artinya ya tidak tahu. Seperti yang Coki sampaikan tadi. Dia tidak menolak keberadaan Tuhan secara mutlak. Jadi dia ini tergantung tahu atau tidak tahu begitu. Ya, itu agnostik.
dia tidak gampang percaya tergantung bukti-bukti. Beda sama skeptik. Skeptik percaya ada Allah, Allah pasti ada. Tapi yang dalam kasus Thomas itu kan peristiwa, ya. Allah ada, mereka orang Yahudi itu monoteisme, bagian dari teis. Teis itu kan ada monoteisme, ada politeisme. Yahudi, Islam, Kristen itu monoteisme. Jadi Thomas sudah pasti monoteisme, maka dia teis atau percaya adanya Allah. Nah kalau agnostik ini, ya Allah ada atau tidak ada. Yang paling masuk akal menurut Coki di video itu, yang make sense. Yang paling make sense itu ya jawabannya tidak tahu. Nah itulah agnostik. Ya. Karena tidak ada informasi yang jelas, mereka buat kesimpulan. Tuhan ada, tidak tahu. Kalau ateis, tidak ada. Langsung tegas, Tuhan tidak ada. Nah agnostik ini di tengah-tengah. Dan kalau skeptik adalah produk setan, ateis produk setan, maka satu yang di tengah-tengah ini agnostik, saya yakin ini produk setan. Loh kok kenapa ngomong begitu? Oh iya. Setan itu memang menyerang manusia tuh di cara berpikirnya ya. Adam dan Hawa sudah diberi aturan main. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan, tapi yang di tengah taman itu pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan nanti kau mati. Setan datang, setan bilang tentulah Tuhan berfirman dalam Kejadian 3 itu. Bilang kau makan kau mati. Tidak. Kalau kau makan kau sama seperti Tuhan. Makan aja kira-kira begitu. Singkat cerita Hawa dipengaruhi, maka akhirnya Hawa juga mempengaruhi Adam dan selesailah. Akibatnya kita semua jatuh dalam dosa. Manusia yang dalam keadaan sempurna pada waktu itu saja, pikirannya begitu mudah diserang oleh setan. Apatah lagi saya dan saudara yang adalah keturunan manusia, pasca kejatuhan mereka dalam dosa, itu pasti lebih parah lagi. Makanya apa yang disampaikan oleh saudara Coki, saya akhirnya jadi nonton tuh percakapan dia dengan Denny Sumargo dari awal. Dan memang dia menjelaskan tentang agnostik kurang lebih seperti itu. Ya, jadi yang paling masuk akal bilang saja tidak tahu. Karena ngomong tentang masuk akal seperti videonya Coki, ya di mana Coki juga membandingkan, mencontohkan maksudnya tentang adanya alien atau tidak, adanya itu apa semacam apa cumi-cumi raksasa atau yang satu lagi yang dia bilang hiu besar itu di video tadi. Yang nggak tahu dia bilang begitu pula Tuhan. Nah saya waktu dikirimi video ini, saudara saya yang kirimkan video ini mereka bilang ini video meresahkan sekali. Nah di sini saya memang menanggapi dan berkata bahwa pandangan ateis saja otomatis sesat. Apalagi adik-adiknya seperti agnostik ya atau skeptis. Itu pasti ada setan di balik itu. Jadi saya harus tegaskan di sini bahwa Tuhan itu ada. Hanya saja Tuhan ini kan kalau Coki bilang yang masuk akal ya tidak tahu. Memang Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan itu melampaui akal. Ya. Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh rasio kita. Ya. Ada rasional tapi ada suprarasional. Ini bukan kontrarasional ya. Ini suprarasional, melampaui akal. Kalau yang rasional itu yang masuk akal. Kalau yang kontrarasional yang bertentangan dengan akal. Sedangkan yang suprarasional itu yang melampaui akal. Nah Tuhan ini melampaui akal kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya baca dulu ya ayat-ayat berkaitan dengan Tuhan itu melampaui akal. Ayub 11 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah?
menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jadi memang ajaran atau pandangan agnostik ini adalah pandangan yang bertentangan dengan firman. Begitu. Karena coba menjangkau Tuhan sebatas akal, itu tidak ada. Tuhan itu melampaui akal. Ya. Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Nah, karena Allah tahu keterbatasan manusia, seperti saudara Coki tadi, yang harus mencari yang masuk akal aja deh, yang masuk akal aja deh. Saya kasih tahu nih, Allah ini melampaui akal. Tuhan itu melampaui akal. Sepintar apapun Anda banyak baca buku, belajar dari profesor ABC, guru-guru besar ABC, dan ujung-ujungnya hanya mentok di akal, ya iyalah. Anda belajar tentang pencipta, Anda ciptaan. Anda belajar tentang pribadi yang mulia, kita hina dan berdosa. Anda belajar tentang Allah yang maha besar, kita ini kecil. Yesaya bilang pulau-pulau aja kayak debu-debu di tangan Tuhan. Apalagi manusianya. Salomo dalam 1 Raja-Raja 8 ayatnya yang ke-27. Selesai bangun bait Allah, Salomo berdoa, penggalan doanya bilang apa? Benarkah Tuhan hendak diam di atas bumi? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak mampu memuat engkau. Apatah lagi rumah yang kudirikan ini. Berarti apa saudara-saudara? Berarti bahwa memang saya anggap Coki belum pernah mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa perlu mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Allah itu maha besar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal budi kita. Sedangkan di dalam Hosea bilang kalau kita tidak kenal Tuhan kita binasa. Maka cara satu-satunya supaya kita tidak binasa, kita harus mengenal Tuhan. Tapi mau mengenal Tuhan susahnya minta ampun. Caranya juga cuma satu. Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada kita melalui Yesus. Nah, kalau Bang Denny Sumargo kayaknya orang Kristen, tapi Coki tidak jelas kan? Nah, di sini saya perlu tanggapi karena yang kirim video bilang cukup merasakan. Menurut saya dengan informasi yang saya sampaikan ini, kita tahu bahwa memang Coki Pardede tidak mengenal Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya tidak tahu. Makanya dia bilang yang masuk akal aja deh. Yaitu ya tidak tahu, itulah agnostik. Dan itu sesat. Secara Alkitabiah itu sesat. Kenapa sesat? Karena firman Allah berkata orang benar itu hidup karena iman. Definisi iman menurut Ibrani 11 ayatnya yang pertama ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Makanya ketika Thomas tidak mempercayai kebangkitan Tuhan misalnya, ya dia bukan agnostik tapi dia skeptis. Tapi kurang lebih ada kalimat kuncinya, tidak percaya, belum yakin, ragu-ragu. Agak mirip sama agnostikan. Tuhan datang, Tuhan tampakkan diri, lalu Tuhan bilang apa? Lalu dia tersungkur kan, saya baca ayatnya ya. Yohanes ya. Yohanes pasal 20 mulai 27. Tuhan Yesus bilang sama Thomas begini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya.
Nah itulah iman. Thomas jelas, saya sudah bilang, skeptis saja setan bekerja, apalagi agnostik. Tapi Tuhan mau tolong nih, saya tidak tahu Coki mau tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau kelak Anda dengar videonya Pendeta Mel Atok ini, saya tidak bermaksud menggurui Anda, tapi ketika saya lihat video Anda ini viral, lalu ada orang kirim ke saya di TikTok dan segala macam, wah, Kristen ini Indonesia ini adalah negara yang Pancasila. Dan sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu muncul orang dengan pandangan seperti Coki ini. Menurut saya bahaya. Anda aneh sendiri di Indonesia. Apakah Anda yang benar? Saya pastikan Anda salah, bahkan ditipu setan. Ya saya berharap Coki bisa mendengar video ini. Itu karena Anda belum percaya Yesus. Dan saya tidak tahu apakah itu pengaruh obat-obatan juga yang Anda pakai. Saya tidak tahu. Karena saya pernah ketemu orang seperti Anda, Saudara Coki. Bilang Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Ternyata betul hidupnya memang tidak beres. Disitulah jelas setan bekerja. Main perempuan. Aduh bersinah. Jadi di otaknya sudah persinahan, mesum, kenajisan. Ya. Lalu juga pesta miras apa segala macam. Jadi sedikit-sedikit dan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Ada orang tertentu seperti itu. Dan ketika melihat Coki ditangkap. Ditambah dengan video ini saya bilang wah. Apakah ini pengaruh obat? Saya tidak tahu ya Saudara Coki. Tapi Anda juga kelihatan bukan orang tidak belajar. Anda belajar. Dan yang Anda baca menurut saya itu buku-buku sesat. Atau pandangan-pandangan sesat. Salah satunya ya agnostik ini. Ya, jadi ya sudah, kita sudah dari video ini jelas. Tuhan hanya mau beriman, Tuhan itu ada. Saksi mata bahwa Yesus itu ada terlalu banyak. Makanya kalau saudara baca di 1 Korintus ya. Itu jelas saksi mata semua, yang terakhir adalah Paulus kan. Dalam 1 Korintus 15. Ya. Dikatakan yang ini karena mulai ada ajaran sesat juga di Korintus yang tidak percaya kebangkitan Tuhan, maka Paulus tulis ini nih. Ya. Dan sekarang saudara-saudara 1 Korintus 15 mulai ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, dan saksi mata jelas. Kalau dalam ilmu hukum kan satu saksi bukan saksi. Alkitab juga ajar begitu. 2 saksi baru sah, 1 tidak sah. Nah Yesus mati dan bangkit itu saksinya berapa banyak? Ayat 5 dari 1 Korintus 15. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Wow, ini sudah memenuhi syarat. Bahkan sudah lari lewat lagi. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya pada waktu Paulus tulis surat ini mereka masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, jadi akhirnya Paulus percaya Yesus Tuhan ada. Nah kalau Coki ini dia bicara agama secara keseluruhan mungkin.
Jadi dia tidak percaya adanya Allah. Tapi sudah saya jelaskan, Allah hanya bisa ditemui melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coki, saya harap dengan peristiwa Anda ditangkap dan lain sebagainya, siapa tahu Anda ketemu Tuhan di situ. Dan Anda tidak lagi menjadi agnostik, tapi Anda percaya. Dan saya harap Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimanapun agnostik menyesatkan. Dan ingat kalimat kunci saya. Doktrin yang kita pegang itu kalau doktrin yang sesat akan melahirkan gaya hidup yang salah. Atau yang rusak juga. Karena Anda tidak tahu tentang adanya Tuhan. Anda tidak punya pegangan. Makanya mungkin Anda narkoba. Coba kalau Anda punya pegangan tentang Tuhan. Katakanlah kalau Kristen. Mazmur 119 ayat 9 jelas. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi langkah-langkah hidupku. Mazmur 119 ayat 105. 2 Timotius 3 ayat 16 jelas. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya tahu, saya nonton video lengkapnya Coki dengan Bang Denny Sumargo. Coki tidak suka dengan percaya Tuhan berdasarkan tulisan turun-temurun. Justru Alkitab itu bukunya Allah. Allah sedang mencurahkan atau menceritakan, mewahyukan dirinya melalui buku yang bernama Alkitab. Saudara Coki Pardede. Saya harap Anda ketemu Tuhan melalui kasus Anda. Dan biar Anda sadar bahwa Tuhan itu ada ya. Jangan percaya dengan pandangan agnostik. Itu pandangan bahaya. Setan bekerja di balik itu ya. Dan juga saudara-saudara yang resah tidak usah resah lagi. Kita berdoa buat Coki Pardede. Kiranya Tuhan tolong Coki Pardede ya. Hanya itu saja. Kalau Anda rasa berguna, silakan sebarkan video saya ini. Biar jadi berguna, bermanfaat, memberkati banyak orang. Saya Pendeta Mel Atok, tetap percaya Tuhan Yesus. Tetap yakin bersama Yesus. Kita cakap melakukan perkara besar. Dan hanya melalui Yesus kita masuk surga. Saya Pendeta Mel Atok. Shalom.